Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita menyambut disahkannya atau disetujuinya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mengucapkan selamat datang era kriminalisasi. Kira-kira begitu ya, karena kriminalisasi tambah banyak ya, kemudian jadi tambah banyak, sementara perlindungan kepada masyarakat makin sedikit. Maka selamat datang era kriminalisasi. Jadi hari ini sobat era sekalian ya, pada waktu video ini diambil, ada pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal pidananya yang disorotin banyak banget, tambah banyak. Dan yang menarik adalah pidana yang juga terkait dengan kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul ya. Coba kita lihat beberapa diantaranya ya, yang menonjol, misalnya sebagaimana diberitakan beberapa media ya, terutama CNN, RKUHP final demonstrasi tanpa pemberitahuan bisa dipenjara 6 bulan, bayangkan. RKUHP final hina DPR, Polri dan Kejaksaan dipenjara 1,5 tahun. Berarti boleh juga hina KPK ya. Kemudian RKUHP final hina Presiden dipenjara 3,5 tahun. Kemudian ada juga pemerintah masukkan penjelasan kritik ya dalam pasal 218. Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Luar biasa ya. Kritik karena kebijakan dan presiden dua hal yang terpisah. Kalau kebijakan bodoh itu kritik. Karena sebuah kebijakan itu diambil berdasarkan berdasarkan sebuah mekanisme, sebuah proses. Dan proses itu memang dipimpin oleh presiden. Tapi bukan berarti kemudian lalu yang kita bicarakan institusi kepresidenannya tiba-tiba personal presiden. Karena kebijakan yang bodoh sama presiden bodoh itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang tidak sama. Memang dalam praktek di lapangan, kalau diberikan celah atau kebebasan ya, maka orang bisa mengatakan apa saja. Tapi itulah konsekuensi dari berdemokrasi. Jadi kita tidak boleh membatasi hak orang berekspresi sepanjang ekspresi tersebut adalah ekspresi terhadap kelembagaan, ekspresi terhadap jabatan, bukan ekspresi terhadap manusianya. Tapi kalau ekspresi terhadap manusianya, manusia boleh, tapi dia tidak boleh tersinggungnya itu terkait dengan kebijakan. Misalnya tersinggung dengan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan jabatannya. Ini mohon maaf ya sobat era sekalian, misalnya seorang pejabat, emaknya dikata-katain misalnya begitu, ibunya dikata-katain, anaknya dikatain, nah itu nggak ada kaitannya. Tapi kalau orang mengkritik kebijakannya, walaupun kritik itu keras, ya tetaplah kebijakan. Ya kan, seperti dalam konteks tadi kebijakannya bodoh, bukan berarti kemudian pemimpinnya atau pejabatnya yang bodoh, tapi kebijakannya. Dan kata lain dari bodoh itu juga tidak cerdas, dungu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kita nggak paham maksudnya apa, itu satu hal. Jadi yang namanya kritik dan penghinaan itu, the nature of kritik dan penghinaan itu sudah berbeda. Hanya kita yang nggak mau membedakan, atau orang yang dikritik itu yang tiba-tiba gebiah-uyah menyamaratakan kritik, dia dianggap penghinaan. Padahal kritik itu harus beda, bisa dibedakan dengan penghinaan. Kalau dia penghinaan sama sekali tidak ada muatannya yang terkait dengan kelembagaan atau dengan jabatan. Itu penghinaan. Menghina anak, menghina istri, menghina ayah ya, yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau tugas kewenangan dalam jabatan tersebut. Tapi kalau masih ada hubungannya dengan tugas kewenangan jabatan, ya tidak boleh, itu bukan penghinaan, itu kritik, walaupun disampaikan dengan cara yang barangkali kasar ya, itu. Oke. Kemudian sobat era sekalian, yang harus kita pahami juga adalah beberapa, misalnya coba kita lihat ya, hina presiden dipenjara 3,5 tahun. Padahal sekali lagi presiden itu bukan orang.
Dia adalah jabatan, baik jabatan tunggal namanya presiden maupun jabatan jamak lembaga kepresidenan. Karena itu dari awal saya mengatakan tidak butuh dibuat pasal khusus tentang penghinaan terhadap presiden. Kalau presiden merasa terhina, kualifikasinya tadi saya bilang sobat era sekalian, harus yang tidak terkait dengan jabatannya, kewenangannya atau hal-hal yang berbau kepresidenannya. Nah, selama itu tidak terkait dengan kepresidenannya, maka itu bisa dibilang penghinaan dan itu berlaku delik aduan. Misalnya tadi yang ngatain ibunya, ngatain anaknya, ya kan? Ngatain fisiknya dan lain sebagainya. Itu tidak ada kaitannya dengan jabatan kepresidenan. Tetapi kalaupun kritiknya keras dan masih ada kaitannya dengan jabatannya, yang tidak ada masalah. Misal ya, wah ini korup misalnya, ya kan? Selama itu terkait dengan jabatannya, tidak boleh marah, tidak boleh membalas, tidak boleh mengadukan balik. Kenapa? Karena itu bentuk kontrol publik. Seandainya tidak benar, maka tinggal diklarifikasi, ditantang debat, gunakan hak jawab dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau negara kita ingin demokratis, maka semua wilayah jabatan kepresidenan itu harusnya steril dari kriminalisasi. Nah, kalau itu sudah masalah pribadi, silakan, tetapi berlaku delik aduan kalau itu memang merupakan fitnah atau penghinaan. Tetapi berlaku prinsip equality before the law. Lalu ada juga berita yang mengatakan RUKP final hina DPR, Polri, dan Kejaksaan dipenjara 15 tahun. Allahu Akbar. Jadi lama-lama negeri ini bukan 15 tahun, dengan 1,5 tahun ya. 15 bulan. Hina DPR, Polri, dan Kejaksaan dipenjara 1,5 tahun. Ini apa lagi? Lama-lama institusi-institusi ini kebal semua. Padahal DPR, Polri, Kejaksaan itu adalah lembaga. How come kita menghina lembaga tiba-tiba 1,5 tahun? Tapi bukan itu ada orangnya. Ya kalau ada orangnya, sekali lagi tidak terikat dengan jabatannya. Sama seperti presiden tadi, silahkan mengadu dengan delik aduan. Dan berlaku prinsip equality before the law. Nah, coba kita baca ya, kalau soal presiden sudah berkali-kali saya jelaskan bahwa presiden itu jabatan ya, dan ini dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi itu kita sudah tidak melihat lagi yang namanya jabatan itu perlu dilindungi, yang perlu dilindungi itu adalah rakyat dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah tiba-tiba RKUHP ini juga memberikan perlindungan terhadap DPR, Polri, dan Kejaksaan ya. Kenapa enggak nanti BPKP, BPK, DPD dan lain sebagainya ya? Atau semuanya lah. Ya, lama-lama semua pejabat nggak boleh diapa-apain, ya kan? Draft terbaru rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang diserahkan pemerintah kepada DPR mengatur soal tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Ketentuan itu dimuat dalam pasal 351. Kekuasaan umum atau lembaga negara yang dimaksud dalam pasal ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, bayangkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau pemerintah daerah. Bahkan Dewan Perwakilan Daerah pun nggak disebut. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Demikian bunyi pasal 351 ayat 1 draft terbaru RKUHP yang diterima cnnindonesia.com Rabu. Ancaman pidana meningkat menjadi maksimal 3 tahun bila tindak pidana mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Hal ini diatur di dalam pasal 351 ayat 2. Kemudian pasal 351 ayat 3 menyatakan tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara hanya bisa dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Nah, ini good ya. Tapi aneh, ya kan? Bagaimana mungkin seorang lembaga bisa mengadukan, ya kan?
Selanjutnya pasal 352 ayat 1 menyatakan setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 tahun penjara. Ya. Ya, ini soal kesepakatan ya. Luar biasa ya. Kalau kita berada sitting as a government, memang selalu begitu kita melihat masyarakat. Bagaimana caranya yang namanya negara minta dilindungi ya. Sementara masyarakat dikriminalkan. Waduh, kacau kalau begitu. Harusnya melihatnya terbalik. Masyarakat dilindungi, kemudian orang-orang dalam lembaga negara ini yang kemudian harus lebih bertanggung jawab. Sekali lagi, tidak ada yang namanya harusnya menghina Polri, menghina DPR, menghina DPD, menghina presiden, atau secara umum dikatakan kekuasaan umum atau lembaga negara. Kalau begitu, waduh, mudah sekali mempidanakan orang. Ya kan? Ketika kita mengkritik Polri, wah, menghina kekuasaan umum, ya kan? Ketika kita menghina DPR, ya kan? Misalnya Dewan Perwakilan Pelesiran Rakyat misalnya, wah itu menghina DPR, kena 1,5 tahun. Lama-lama kita tidak bisa kritik lagi, karena tadi saya bilang kita tidak bisa membedakan antara kritik dengan penghinaan. Makanya saya bedakan secara strict. Penghinaan itu haruslah terhadap orangnya. Institusi tidak boleh merasa terhina, apalagi itu institusi publik yang dibiayai publik. Ya, jadi saudara sekalian ya, sekali lagi ya, standing saya itu jelas. Jadi tidak ada penghinaan harusnya ini ya terhadap institusi atau pejabat publik atau pejabat negara. Tidak ada. Nah, penghinaan hanya mungkin terhadap orang yang kebetulan barangkali sedang menjabat sebagai apa. Tapi sekali lagi, itu harus dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya personal, bukan yang institusional atau bagian dari tugas pokok dan fungsinya. Karena kalau misalnya terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, itu bagian dari kontrol publik. Kalau kita misalnya mengatakan bahwa si A, si B, si C korupsi, ya itu resikonya. Nah, tetapi sekali lagi, kita punya hak untuk mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar, bukan mengkriminalkan, ya kan? Wah, nanti kalau begitu banyak sekali orang yang bisa menuduh kita. Iya, dituduh. Kalau kita benar sih nggak ada masalah. Yang paling penting kita klarifikasi ya. Warga negara biasa saja sering dituding, sering difitnah ya. Saya misalnya, ya kan, dibuatkan skenario fitnah. Saya tidak tahu siapa yang bikinkan. Tapi yang jelas tiba-tiba ada anak yang memviralkan, mentiktokkan fitnah itu. Itu saja saya berusaha mengklarifikasi sebaik-baiknya. Apa boleh buat? Kalau misalnya ternyata banyak orang yang percaya, ya anggap saja itu bagian dari cara kita membersihkan diri kita dari dosa. Tapi kalau kita bersalah dalam mengemban jabatan publik, ya memang marah dibilang korupsi. Ya, jadi orang yang marah ketika dikritik orang, ya pasti ada apa-apanya. Itu saja saudara sekalian ya, sebagai pembelajaran bagi kita ya. Jadi kalau jadi pejabat publik, jangan enaknya saja menikmati fasilitas, tetapi tidak mau dikontrol oleh publik, tidak mau dikritik. Begitu kritik dianggap penghinaan. Nah, KUHP yang baru ini mewadahi itu. Bisa jadi kritik dianggap penghinaan, ya kan? Penghinaan dianggap kritik. Atau nggak mungkin lah penghinaan dianggap kritik. Pokoknya kritik dianggap penghinaan. Padahal kalau dengan konsep saya tadi, kita pisahkan antara statement yang terkait dengan jabatan dengan statement yang tidak terkait dengan jabatan, maka apapun yang tidak terkait dengan jabatan kita bisa nilai kategorikan sebagai fitnah, sebagai makian, sebagai hinaan. Tapi kalau dia terkait dengan jabatan, perlakuannya berbeda, harus klarifikasi. Nah, dalam klarifikasi itu, akhirnya yang kita rebut adalah kepercayaan publik, public trust.
Semakin orang dikritik dan membuktikan bahwa itu clear dia, maka public trust-nya makin tinggi. Jadi karena public trust tinggi, yang paling penting adalah kalau itu terkait dengan media, media harus memberikan kesempatan yang sama. Jadi kalau misalnya dikritik atau merasa terhina di dalam segmen sebuah acara televisi, ya televisi tersebut harus memberikan hak jawab. Demikian juga media-media sosial dan lain sebagainya. Nah, dengan begitulah demokrasi kita menjadi sehat. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita. Rupanya pintar saja tidak cukup, kalau sudah menjabat di jabatan publik cenderung memang lebih membela kolega kekuasaannya ketimbang membela rakyat. Nah, ini patut kita sayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.